kita memasuki segmen terakhir, Happy Parenting. Tadi kita masuk dengan pelatihan pendidikan keluarga, Bu Kofifa. Bagaimana pentingnya pendidikan keluarga bukan saja untuk guru-guru kita, tapi orang tua ini Bu yang harus dilatih. Ya, jadi parenting skill itu menurut saya sekarang sudah wajib. Ya. Jadi dulu saya berharap ada suscatin itu loh, kursus calon pengantin itu harus menjadi kurikulum yang menjadi prasyarat untuk bisa mendapatkan proses administrasi perkawinan. Untuk pernikahan lagi Bu itu Bu. Jadi kalau misalnya calon pengantin itu mendapatkan kurikulum tertentu, misalnya yang terkait dengan pastilah ini hak dan kewajiban suami istri mungkin, kemudian perbedaan-perbedaan status sosial ekonomi, kultur, termasuk beda agama, itu konsekuensinya seperti apa, sampai kemudian bagaimana kalau mereka sudah mengambil keputusan untuk memiliki anak. Betul. Kan banyak juga yang kemudian mau melahirkan bukan happy tapi galau. Gimana ya nanti kalau anakku lahir gimana dan seterusnya gitu. Ya, kalau nanti nah, ada suasana-suasana yang memang harus ada preconditioningnya. Kalau misalnya mereka sekedar ke dokter, paling dokter kan memberikan terapi-terapi terkait dengan persoalan mediknya, persoalan-persoalan psikologis dan setelah kelahiran itu memang harus disampaikan kepada mereka. Kalau khusus pengantin itu biasanya dapetnya dari orang tua ya kalau dari dari orang tua. Nah sebenarnya menjadi pengantin lebih banyak biasanya persiapan untuk menjadi pengantin yang menjadi orang tuanya itu urusan yang berbeda lagi. Betul ya, ini. Urusan lain yang penting jadi pengantinnya dulu. Pengantinnya itu menjadi orang tua, persiapan bagaimana sebelum melahirkan. Pranatal ya. Iya, pranatalnya, lalu selama kehamilan, lalu pos atau pasca. Anak-anak lahir biasanya itu mencari-cari mertua yang diteleponin, ibu sendiri yang dipocokin gitu ya, tetangga gitu. Nah, ini nanti belum cara memandikan anak ini yang simpel. Kalau anaknya nangis terus bagaimana? Jadi memang itu harus ada kurikulum yang disampaikan kepada mereka. Sekarang sih sudah mulai ada 3-4 hari gitu. Tapi kalau menurut saya diambil Sabtu Minggu sampai berapa bulan. Jadi kurikulumnya itu memang sudah harus approve by siapa gitu ya. Oh iya, inilah yang dibutuhkan untuk misalnya orang tua muda gitu, atau nanti dia diperkenalkan dengan dinamika tumbuh kembang anak, sehingga dia tahu dia harus mengambil keputusan dan apa. Jangan lupa Bu, harus happy Bu. Nah, jadi bisa menikmati setiap tahapannya. Tengah malam tidak tidur dia happy ya. Betul ya. Ketika anak misalnya nangis tengah malam dia tetap happy karena ini Tuhan kasih amanah gitu ya. Menikmati ya Bu. Itu harus ada kurikulumnya memang. Rencana Bu, ada rencana untuk membuat. Saya pernah sampaikan ini ke Menteri Pendidikan yang dulu ya, masih zaman Pak Nuh, zaman Pak Surya, kemudian zaman Pak Sugiri. Jadi mereka sudah sempat MOU. Saya datangi satu persatu. Saking kepinginnya saya kursus calon pengantin ini dijadikan kurikulum wajib bagi calon pengantin sebelum dia ke KUA. Kalau yang beragama Islam ya, pokoknya sebelum ini diadministrasikan. Tapi kan sekarang ini rupanya katanya dari teman-teman yang biasa melayani wedding party itu, katanya 60% itu sudah married by accident, jadi nggak sempat ikut kursus. Iya begitu. Saya kaget, teman-teman saya bilang bahwa waduh Mbak 60% sudah MBA gitu. Waduh. Sehingga bukan gelar sempat, itu ya Bu ya. Ya maaf bukan gelar ya. Bukan gelar, itu ya, akhirnya menjadikan sosial kursus calon pengantin ini memang menurut saya tetap saja harus dilakukan. Even itu mereka sudah berkeluarga, parenting skill itu menjadi penting untuk apalagi terus setiap anak unik dan berbeda ya Bu. Ya. Yang punya anak satu, anak kedua, ketiga, apa yang punya 4 ya Bu ya. Empat-empatnya punya karakter yang berbeda. Orang tua memang harus pintar sekali. Harus pintar. Harus emang ada parenting skill untuk bisa mendidik masing-masing karakter anak yang berbeda. Ya, yang paling simpel misalnya begini, ada nasihat salah satu sahabat Nabi itu, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun, kata Sayyidina Ali itu laibum, ajak dia bermain. Dia dikenalkan lingkungan dengan bermain, dikenalkan Tuhan dengan permainan, ya begitu. Kalau anak sudah umur 7 sampai 10 tahun, atibuhum, ajak anak-anak itu punya kesantunan, punya karakter, punya mental yang baik dan seterusnya. Nah, sekarang kalau di atas 10 tahun katanya rofikuhum. Ini yang orang tua nggak punya waktu. Ajak anak itu seperti kawan.
Nah kadang orang tua kan merasa di atas, ini anaknya, kamu baru kemarin tahu apa. Tapi kalau Sayyidina Ali bilang Rafiquhum, temani anak itu. Dia nonton ditemani, dia bermain ditemani, dia pergi ditemani. Di situ ada transfer of attitude dari orang tua kepada anak. Sehingga, nak ini nggak baik, nak jangan diteruskan ya nak. Ini loh nak, mestinya anakku inilah yang dilakukan misalnya. Walaupun saat ini memang orang tua bekerja, ayah ibu bekerja, tapi semaksimal mungkin atau seminimal mungkin ketika di rumah kita berikan perhatian yang pasti. Sesungguhnya kalau bagi komunitas Muslim ini puasa ini menjadi momentum yang luar biasa, minimal untuk makan sahur. Karena banyak sekali, termasuk saya misalnya, kita itu breakfast saja sudah sulit bareng-bareng. Karena kita suka pergi, sudah first flight. Kalau first flight itu sebelum subuh udah jalan. Nah, kalau misalnya makan sahur itu kan jam 3 dini hari, sehingga memungkinkan kita berkomunikasi lebih intens. Jadi ini momentum yang pas juga di bulan Ramadan ini untuk hubungan ibu dengan anak-anak, keempat anak-anak Bu. Dengan tentunya karakter yang berbeda dan unik ini, punya satu pesan nggak Bu yang khusus buat orang tua yang punya anak 4 seperti Bu Khofifah? Bisa saja yang punya anak lebih dari 4, tapi kita memang harus masuk pada kehidupan masing-masing anak. Nggak bisa kemudian kita menafsiri gitu bahwa anak ini ikut. Kita sering kali orang tua, mohon maaf, melakukan monopoli tafsir. Sepertinya kebutuhan anak itu seperti apa yang kita mau, kebutuhan ini seperti apa yang kita mau. Jadi mengenali satu persatu perbedaan mungkin anak ini tesnya bagaimana, apanya. Jadi kita bisa masuk pada kehidupan anak dengan mengenali lebih dekat memang. Perlu mengenali diri sendiri dulu nggak Bu? Wajib. Jadi siapa saya itu haruslah. Jangan kemudian kita mau masuk ke arena yang lain, kita sendiri sebenarnya tidak sempat mengenali diri kita. Nah, himbauan Ibu Khofifah sendiri untuk para ibu, para perempuan, orang tua untuk lebih aware nih terhadap kekerasan yang kerap terjadi dan itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan mungkin dengan orang-orang terdekat. Seperti apa seharusnya kita perempuan, seorang ibu? Ya, sebetulnya kalau saya boleh ya kedua orang tua. Ibu ini bebannya sudah sangat berat. Sekarang bagaimana banyak banget ya Bu ya. Ayah sekarang bagaimana memanggil ayah ke rumah. Memanggil ayah ke rumah itu tidak berarti secara fisik. Karena ayah boleh berkomunikasi lewat apa saja, di mana saja, dan komunikasi ya, Bu, betul. Komunikasi itu tetap bisa terbangun. Jadi ayah sesibuk apapun, hatinya tetap harus ada yang disisakan untuk rumah gitu. Jadi profesionalisme tidak boleh menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab siapapun orang tua untuk memberikan atensi, support, dan kontribusi terhadap dinamika kehidupan di rumahnya. Karena saya menyebut dinamika ini mungkin suatu saat misalnya di sini take home-nya lebih banyak suaminya atau take home-nya lebih banyak istrinya, tidak boleh saling mensubordinasi. Maka harus dibangun equilibrium dynamic. Jadi baik suami maupun istri, equilibrium dynamic itu yang harus dilakukan. Pendulumnya kadang ke sini, kadang ke sini, kadang di sini gitu. Jadi harus ada kerjasama yang kuat, ada mutual trust, ada mutual respect. Dan ada mutual understanding. Exactly. Mutual trust, mutual understanding and mutual respect. Saling menghormati. Saling menghormati. Ada interaktif ya Bu ya di situ ya. Baik, terima kasih Ibu Khofifah sudah berbagi banyak, di Happy Parenting. Sukses untuk membangun bangsa melalui perempuan dan anak Indonesia. Sukses juga untuk Happy Parenting, penting sekali untuk negeri kita. Terima kasih Bu Menteri. Akhirnya kita tetap harus berdoa kepada Yang Maha Esa bahwa upaya ini agar selalu kontinu dan semua pihak dapat berjalan beriringan agar akar permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Sehingga bangsa ini tidak semakin terjerat dalam kondisi gawat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pemirsa, sebelum berpisah, ada tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri. Ibu memiliki arti penting dalam keluarga, karenanya banyak negara memiliki tradisi untuk menjembatani warganya menunjukkan cinta pada ibu. Di Swedia misalnya, rasa sayang pada ibu diwujudkan bukan hanya pada ibu kandung, tapi juga ibu pada umumnya. Di negara itu, ketika tiba perayaan Hari Ibu, anak-anak ikut menjadi relawan Palang Merah Swedia untuk membuat bunga-bunga kecil dari plastik dan menjualnya. Hasil penjualan itu kemudian diberikan para ibu yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Menjadi ibu adalah anugerah terindah seorang perempuan.
karena padanyalah Tuhan memercayakan seorang anak berkembang dalam rahimnya, lalu lahir ke dunia untuk meneruskan kehidupan. Bentuk syukur terbesar sebagai ibu adalah mendidik anak-anak kita, bukan untuk selalu menjadi nomor satu, tetapi menjadikannya kelak berakhlak dan bermanfaat bagi orang banyak. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang, baik tenaga maupun pikirannya. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tandri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.